Seberapa penting kardio bagi seorang Aderai? Ya, jadi kalau bicara kardio kembali lagi tergantung level body fat pay. Ya, jadi fitness mania kalau kita tahu manusia itu terdiri dari 3 kategori, ya, yaitu ada orang yang level body fatnya biasanya kalau pria itu di atas 30%, itu hitungannya overweight, ya. Overweight, hitungannya overweight kalau ya, kalau body fatnya di atas 30%. Kalau yang kurang lebih yang rata-rata normal ya, mungkin kita kebanyakan itu adalah 10 sampai 30% di tengah-tengah. Itu yang kategori kedua, yang kebanyakan normal. Dan yang ketiga adalah kategorinya yang di bawah 10%. Yang di bawah 10% itu cuma ada 2 kemungkinan. Biasanya dia memang sangat fit sekali, biasanya atlet ya, atau mungkin orang yang memang fit. Atau yang kedua adalah mungkin banyak orang yang mungkin karena kurang gizi juga ada. Jadi level body fatnya mungkin turun ya dari 10%. Orang yang level body fatnya di bawah 10%, dia nggak terlalu membutuhkan kardio ketimbang daripada orang yang di atas 30%. Jadi kalau orang yang di atas 30% membutuhkan kardionya lebih banyak. Jadi kalau saya persiapan pertandingan di mana level body fat saya mungkin cuma sampai 5%, maka jadi kalau ditanya apakah saya melakukan cardio exercise, tentu tidak. Saya tidak melakukan aktivitas cardio exercise karena saya lebih fokus kepada latihan beban. Tapi pada saat level body fat saya kurang lebih di atas 10%, di mana biasanya pada saat tidak ada pertandingan seperti sekarang saat ini saya dengan berat saya kurang lebih sekitar 102 kilo. Saat ini level body fat saya di atas 10%, kira-kira ya mungkin 10-11%, maka saya melakukan aktivitas cardio exercise. Cardio exercise yang saya lakukan adalah kebetulan selain mungkin saya senang di treadmill, jalan ya, atau mungkin kadang-kadang sepeda, kebetulan saya juga melakukan aktivitas Kyokushin karate. Saya latihan seminggu sekali sampai 2 kali, yang memang kebetulan saat ini memang saya melakukan hal itu. Jadi Kyokushin adalah salah satu jenis olahraga yang memang secara rutin saya lakukan, dan saya juga berupaya untuk membantu pengembangan olahraga karate full contact ini juga di Indonesia. Inti daripada cardio sendiri sebenarnya adalah kita berharap menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Jadi tipsnya sederhana, fitness mania, untuk supaya kadar lemak kita bisa turun adalah dengan cara maksimal heart rate kita. Sebagai contoh misalnya usia kita, misalnya usia fitness mania 20 tahun. Berarti seperti PY ya, berarti 220 dikurangi umur kita 20 tahun, berarti itu ketemu yang namanya maksimal heart rate kita. Maksimal heart rate kita itu 100%-nya dalam 1 menit. Nah, jadi kalau seandainya kita bisa mencapai 60% aja daripada 200 detak nadi itu, artinya kita sudah masuk ke dalam yang namanya fat burning zona. Fat burning zona itu terjadi di antara 60-80% dari maksimal heart rate kita. Nah, kalau hitungan sederhananya biasanya adalah tidak usah pakai 220 dikurangi umur, tapi fitness mania yang berusia 20 tahun, 180 dikurangi 20 sama dengan 160. 160 adalah 160 detak nadinya per menit. Itu adalah dia sudah masuk dalam kondisi yang namanya fat burning zona. Artinya dia sudah menggunakan lemak sebagai bahan bakar untuk aktivitas dia. Saya kardio lakukan biasanya kurang lebih dalam kondisi perut kosong, akan lebih nyaman. Tapi pada saat latihan beban saya perlu makan, karena latihan beban menggunakan gula sebagai sumber tenaga, makanya kenapa makan karbohidrat dulu. Tapi pada saat kardio biasanya nggak makan dulu, setelah itu baru masukkan protein atau kardionya. Jadi saya kardio lakukan pada saat masa dimana saya level body fat saya lebih dari 10%. Nah, ini Dek, kan banyak sekali yang ingin menguruskan badan, weight loss gitu ya. Kan ada yang namanya cardio activity sama weight training. Itu bisa pilih salah satu atau harus dipadukan? Kalau misalnya memang harus dipadukan, mana yang duluan yang paling baik? Betul. Kalau ditanya mana yang duluan, tentu akan lebih baik latihan beban dulu, baru cardio exercise. Kenapa? Karena latihan beban tadi saya katakan menggunakan gula sebagai sumber tenaga, sedangkan aerobik aktivitas menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Jadi makanya kenapa pada saat kita latihan beban dulu, pada saat gula kita semakin rendah, kalau kita langsung melakukan aktivitas cardio exercise, kita berharap kita masuk di dalam zona pembakaran lemaknya dengan lebih cepat, dan juga kita bisa lebih optimal menggunakan lemak kita sebagai sumber tenaga.